Di sebuah desa kecil di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada tahun 2010, hiduplah sebuah keluarga miskin yang sederhana. Sebut saja Tejo, nama samaran. Karena memang yang ngirim cerita gak mau nama aslinya diungkapkan itu ya, nah si pelakunya itu ya. Dan ya si Tejo ini adalah sang suami, bekerja keras setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan istrinya Siti selalu mendukungnya dan mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Asih. Meskipun hidup dalam kemiskinan, kebahagiaan selalu terpancar dari keluarga ini. Namun, cemoohan dan hinaan dari tetangga serta teman-teman Tejo mulai merongrong kebahagiaan mereka. Tejo sering diolok-olok karena kemiskinannya. Setiap kali ingin meminjam uang, dia mendapat penolakan dan penghinaan. Bahkan mertuanya sendiri kerap mengejeknya. Kalau miskin, jangan nikah. Bikin sengsara anak sama istri aja, kata sang mertua. Tejo merasa sangat tertekan dan frustasi. Meskipun sudah berusaha keras, ia bekerja sebagai kuli, menangkap ikan di sungai, mencari rumput, dan menjual kayu bakar. Namun, semua usaha itu hanya menghasilkan uang yang pas-pasan, bahkan seringkali kurang. Dan di suatu hari, Tejo merasa lelah hidup miskin dan memohon izin kepada Siti untuk bertapa di sebuah bukit angker dekat kampung halamannya. Awalnya Siti menolak, namun demi masa depan Asih, Siti pun mengizinkan Tejo pergi bertapa meski dengan hati yang berat. Akhirnya Tejo berangkat ke Bukit Angker itu dan bertapa di dekat batu besar serta pohon keramat selama 40 hari 40 malam. Dan di hari 40 ya, datanglah seorang jin bertubuh manusia dengan jubah hitam yang melayang di depan Tejo. Apa maumu sampai bertapa selama 40 hari? Tanya jin itu dengan suara menggema, dan Tejo pun menjawab, aku ingin kekayaan. Jin itu pun tertawa keras dan berkata, aku bisa menjadikanmu kaya, tapi apa kamu sanggup memenuhi syarat dariku? Tejo pun menjawab dengan penuh tekad ya, Tejo menjawab, apapun syaratnya akan saya lakukan, Bah. Akhirnya, jin itu memberikan Tejo kekuatan untuk berubah menjadi monyet. Dengan wujud monyet, Tejo bisa menembus tembok dan pintu untuk mencuri uang. Jadi ini bukan monyet sembarang monyet, tapi pesugihan ngepet monyet yang ngepet monyet ya, mirip-mirip kayak babi ngepet ya, cuma ini monyet gitu loh. Dan di setiap malam Jumat Kliwon, Tejo harus memberikan sesajen kepala sapi. Jika tidak, dia dan keluarganya akan terkena musibah besar. Begitulah kata si jin pesugihan. Namun Tejo pun menyetujuinya. Setelah pulang, Tejo menceritakan semuanya pada Siti. Awalnya sih Siti marah dan ketakutan. Tetapi Tejo meyakinkan bahwa ini adalah satu-satunya jalan demi Asih. Dan Siti akhirnya luluh dan pasrah dengan keputusan Tejo. Tahun demi tahun berlalu dan kini keluarga Tejo menjadi orang kaya di desa itu. Mereka memiliki banyak sawah, ruko, kos, dan rumah yang disewakan ya. Namun kekayaan itu berasal dari hasil mencuri dengan wujud monyet atau ngepe monyet ya, ngepe monyet. Warga desa mulai resah karena uang mereka seringkali hilang tanpa jejak. Bahkan CCTV tidak bisa menangkap sosok pencuri. Jadi kejadian ini tuh membuat para ustadz di beberapa kampung berkumpul untuk mencari solusi. Ustadz Hasan punya ide untuk menjebak makhluk gaib yang mencuri uang warga dengan meletakkan banyak uang di rumah Juragan Tarno yang terkenal kaya raya. Mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, termasuk memagari rumah Tarno dengan doa-doa agar makhluk gaib itu bisa masuk tetapi tidak bisa keluar gitu loh. Jadi kayak jebakan lah ya. Dan pada malam yang direncanakan, para ustadz itu bersembunyi di rumah tetangganya Pak Tarno. Dan setelah melihat uang menghilang di CCTV, mereka segera menuju ke rumah Pak Tarno.
Pagar gaib yang tidak terlihat itu menyala, membentuk kubah yang mengelilingi rumah Pak Tarno. Dan para ustadz membaca doa-doa rukyah dan tiba-tiba muncullah sosok monyet gaib yang berusaha kabur namun tertahan oleh pagar gaib. Para ustadz dan warga segera menangkap monyet itu dan menghajarnya hingga sekarat. Dan karena marah dan benci, mereka membakar monyet itu hingga hangus dan mati. Namun, para warga heran setelah melihat monyet itu berubah menjadi manusia. Namun, karena hangus terbakar, wajahnya tak bisa dikenali. Keluarga Tejo tetap aman dari kecurigaan warga, ya. Dan Siti yang mendengar kabar suaminya terbakar, pura-pura tegar dan mengatakan bahwa Tejo sedang bisnis di Rusia. Tejo akhirnya dikubur tanpa nama di nisan, semua demi melindungi Asih dan harta mereka. Namun, 2 bulan kemudian Asih tertabrak truk dan sekarat. Kesedihan melanda Siti. Aset-aset yang mereka miliki mulai habis. Beberapa bangunan runtuh, ada yang terbakar, dan sebagian besar aset dijual untuk biaya rumah sakit Asih. Namun, Asih tetap tak sembuh dari komanya dan akhirnya meninggal setelah semua asetnya terjual. Siti depresi berat dan menjadi gila. Kini ia berkeliaran di sepanjang jalan di kampung sebagai orang gila.